Akankah Pak Prabowo bisa mulus menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga 5 tahun ke depan? Akankah Pak Prabowo bisa mulus menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga tahun 2029? Jujur saja, kita harus jujur. Jujur saja, pertanyaan ini menghinggapi pikiran banyak orang akhir-akhir ini. Melihat kondisi negara kita akhir-akhir ini, muncul keraguan bahwa Presiden Prabowo bakal sanggup buat menuntaskan tugasnya hingga selesai masa jabatannya. Ada dua alasan atau dua skenario mengapa Presiden Prabowo diramalkan bisa berhenti di tengah jalan. Kita bakal membahas soal dua kemungkinan ini. Tapi sebelumnya kita harus jelas dulu. Kita harus paham dulu kalau pikiran buruk tentang nasib pemerintahan Pak Prabowo ke depan bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Ini sama sekali nggak kita harapkan. Pastinya kita semua lebih ingin Indonesia baik-baik saja. Kita ingin pemerintahan dan politik bisa stabil. Ini supaya kondisi ekonomi kita, supaya kondisi ekonomi rakyat nggak terpuruk semakin dalam lagi. Jadi, sudah jelas ya, kita semua sebetulnya menginginkan stabilitas. Kita nggak mau terjadi apa-apa sama Presiden Prabowo. Tapinya nih, kita harus jujur juga. Kita harus bisa bicara apa adanya. Melihat kondisi belakangan ini, nggak terhindarkan muncul pertanyaan di pikiran banyak orang soal apakah Pak Prabowo bakal bisa mulus menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya. Itu pertanyaan yang diam-diam muncul di banyak kepala. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah masuk akal kalau pertanyaan ini sekarang mulai menghinggapi pikiran banyak orang? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Ada dua alasan atau dua skenario kenapa diduga Pak Prabowo nggak bakal bisa menyelesaikan masa jabatannya, yakni hingga tahun 2029. Ada dua skenario yang berkembang. Skenario yang pertama adalah krisis ekonomi. Skenario yang pertama ini berkaca pada kejadian 28 tahun lalu, yakni krisis moneter Asia di tahun 1997 yang berujung pada kejatuhan bapak mertua dari Pak Prabowo sendiri, yakni diktator militer Presiden Soeharto di bulan Mei tahun 1998. Kondisi ekonomi kita sekarang ini yang diperparah dengan adanya perang tarif dalam perekonomian dunia, ini bukan nggak mungkin bakal berujung pada krisis ekonomi, di mana kehidupan rakyat benar-benar sulit. Kita tahu sekarang ini daya beli masyarakat sudah merosot, dan ini merupakan indikasi kalau kehidupan ekonomi rakyat sudah merosot. Rakyat nggak lagi punya uang, rakyat sudah harus berhemat. Kondisi ini tercermin dari penurunan penerimaan pajak pemerintah di kuartal pertama tahun 2025 sebesar 18% dibandingkan kurun waktu yang sama di tahun lalu. Data ini mesti jadi tanda bahaya. Sebab kalau penerimaan pajak tahun ini sampai turun 18%, bisa jadi secara total pemerintah bakal tekor pemasukan sekitar 400 sampai 500 triliun. Dan kalau ini benar-benar terjadi, mau nggak mau pemerintah harus melakukan penghematan lagi. Dan ini sudah pasti bakal memicu kelesuan ekonomi yang lebih dalam lagi. Dengan penutupan usaha yang semakin marak, utamanya di sektor pabrik dan pariwisata, diperkirakan jumlah PHK atau pemutusan hubungan kerja bakal melonjak. Makin banyak rakyat yang jadi pengangguran dan nggak punya penghasilan. Kondisi ekonomi yang krisis adalah lahan subur buat tumbuhnya krisis politik. Demonstrasi bakal semakin marak dan semakin meluas. Kondisi seperti inilah yang memicu gerakan reformasi 1998 dan kejatuhan Presiden Soeharto. Nah, akankah sejarah berulang dan kali ini menimpa mantan menantu dari Pak Harto? Akankah krisis ekonomi berujung pada kejatuhan Presiden Prabowo? Ini adalah kemungkinan yang pertama. Gimana nih kalau menurut kalian?
Gimana kalau menurut kalian soal kemungkinan terjadinya krisis ekonomi ini? Nah, sekarang kita bahas alasan atau skenario yang kedua. Dalam skenario yang kedua, yang jadi fokus ketakutan adalah kondisi fisik dan kesehatan dari Presiden Prabowo. Kita tahu mengingat usianya yang sudah 73 tahun serta riwayat penyakitnya, kondisi fisik dan kesehatan Pak Prabowo ini tampaknya memang sudah nggak 100% prima lagi. Walaupun kesehatan seorang presiden pastinya ditangani oleh tim dokter yang sangat canggih, tapi beban tugas dan pikiran seorang presiden pastinya juga bukan main-main. Kondisi ini membuat kita was-was soal kondisi kesehatan Pak Prabowo. Sanggupkah dia buat bertahan? Ingat, berita kalau komunikasi awal di antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo jauh-jauh hari sebelum mereka bertemu yang menyinggung soal kesehatan, sampai-sampai ada kiriman minyak gosok, ini sangat bisa jadi adalah sebuah indikasi. Ini indikasi kuat kalau soal kondisi kesehatan memang jadi perhatian besar di antara para pemimpin bangsa belakangan ini. Yang bisa jadi catatan kita, yang juga bisa kita perhatikan, aktivitas Presiden Prabowo yang muncul ke publik tampaknya memang nggak sebanyak dan sepadat di era Presiden Jokowi. Dan ini bisa jadi adalah kabar baik sekaligus kabar buruk. Nah, kabar baiknya ini tanda-tanda kalau kegiatan Pak Prabowo sebagai presiden memang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatannya. Ini adalah langkah preventif yang bijaksana. Tapi di sisi yang lain, bisa jadi ini adalah kabar buruk juga. Ini mengindikasikan memang ada sesuatu yang kurang baik dengan kondisi kesehatan dari Pak Prabowo. Harus diingat, semakin hari, kondisi kesehatan Presiden Prabowo bakal semakin menjadi perhatian publik. Ada sedikit saja masalah kesehatan, ini bisa membuat masyarakat dan perekonomian panik. Pertanyaan soal bakal muluskah Pak Prabowo menunaikan tugasnya sebagai presiden hingga 5 tahun ke depan tentu saja memunculkan pikiran dan ketakutan yang lain, yakni soal penggantinya. Secara konstitusi, bila mana Pak Prabowo mundur atau berhalangan tetap, maka penggantinya adalah Gibran, putra sulung dari Pak Jokowi. Dan sudah pasti, melihat bagaimana Gibran diloloskan Mahkamah Konstitusi, melihat kinerja Gibran, melihat perilaku dan kapabilitas Gibran, mengingat skandal Fufu Fafa, adalah wajar kalau kita semua menjadi was-was dan bahkan sampai ketakutan kalau terjadi sesuatu sama Presiden Prabowo. Kita kan nggak mau kalau Gibran sampai jadi presiden, benar nggak? Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian sudah mulai ikut was-was juga? Apakah kalian sudah mulai ikut berdoa buat kesehatan Pak Prabowo juga?